Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, terutama selamat sore juga untuk Ketua Jurusan. Halo Pak Judiono, lama nggak ketemu. Sukses ya Mbak Sehat Pak? Aldina. Iya sehat, sehat, sehat. Iya, iya banyak banget masukan-masukan juga bekal-bekal yang Bapak dan ibu-ibu dosen saya waktu di Gizi sampaikan, terutama kalau di Gizi itu kan apa sih nggak cuman uh, knowledge, tapi juga lebih ke SQ-nya juga ditekenin gitu. Misalnya kayak Pak Jidiono sebelum ngajar pasti ngajarin tuh tentang hidup, tentang motivasi, seperti itu tuh sangat bermanfaat sekali buat saya seperti itu, Pak. Terus Pak Dadang juga dulu ngajarin banyak banget, lebih ke emotional question-nya juga sih, Pak. Soalnya untuk usaha, apalagi abis lulus itu kan berat banget ya di persaingan di luar tuh seperti apa, seperti itu. Dan itu bagus banget, Pak. Untuk perjalanan bisnis merintis Hanadona itu sebenarnya waktu awal-awal lulus itu saya bingung juga nih, abis lulus mau ngapain ya, kayak gitu. Jadi abis lulus itu saya mikirnya itu kan kalau misalnya kerja itu kan di rumah sakit atau jadi tenaga kesehatan seperti itu. Akan tetapi saya juga emang bakatnya dari kuliah itu emang senangnya jualan ya Pak. Jadi emang berusaha gimana caranya, dan saya juga maksudnya dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, nggak punya privilege juga, jadi harus ekstra berusaha supaya gimana caranya saya bisa merintis usaha seperti itu. Next Pak, ya saya adalah Gizi angkatan 22, itu saya lulus tahun 2013-an lah, kayak gitu banyak banget ilmu yang bermanfaat, terutama di bidang gizi kuliner saat ini sih yang saya rasain. Untuk gizi kuliner itu sangat bermanfaat banget, apalagi untuk bisnis seperti itu, ilmu komunikasi. Saya juga dulu pernah mikir sih, buat apa sih saya belajar sos antro gitu. Ternyata saya bisnis nggak cuman di Jawa Barat gitu. Ternyata saya mau mulai bisnis itu di Sumatera, kayak gitu. Dengan kebiasaan yang berbeda, dengan maksudnya apa, kebiasaan masyarakatnya berbeda. Jadi waktu itu saya ingat banget diajari sos antro tuh waktu mata kuliah apa ya lupa, sama siapa dosennya lupa, kayak gitu tuh Pak itu Pak psikologi. Dadang. Oh iya bener Pak Dadang. Pak Dadangnya udah lupa. Iya, pas waktu itu saya orang Sunda, saya harus bikin menu yang cita rasa Sumatera kayak gitu Pak. Jadi memang benar-benar ilmu di gizi itu. Nah ini juga saya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua dosen-dosen yang udah apa namanya, yang udah bermanfaat banget ilmu-ilmunya saat saya kuliah. Itu sebenarnya waktu saat saya kuliah itu udah mulai nyari duit tuh Pak. Memang sebenarnya juga dulu diajarin kan ada tuh mata kuliah kewirausahaan. Saya inget banget tuh disuruh dosen siapa ya saya lupa bikin proposal buat bikin usaha. Itu saya inget banget bikin roti Bu ubi-ungu. Arlina ya? Iya Pak. Bu Tapi Arlina. udah selesai bikin proposal itu, saya juga bingung harus gimana gitu. Udah bikin produknya, soalnya kan dalam proses bisnis itu kan panjang banget kan, mulai produksi, distribusi, marketing, gimana bikin naikin brand kayak gitu. Jadi memang benar-benar pengalaman itu memang dan dulu itu seingat saya itu dikasih tahu, itu ada waktu lagi ospek kalau nggak salah, itu ada 3 alumni datang ngasih tahu mereka kerja apa sih, tapi cuman gambaran sekilas aja. Rata-rata sih pegawai waktu itu, ada Kang siapa gitu, dia pegawai di Present Flag, satu lagi pegawai rumah sakit kalau nggak salah. Jadi emang saya ingat kalau misalnya saya habis lulus, oh jadinya seperti itu gitu. Padahal habis lulusan gizi itu luas banget kayak gitu Pak, kesempatannya untuk bisa kerja kayak gitu. Nah sebenarnya nggak ujuk-ujuk saya langsung usaha gitu, nggak. Soalnya prosesnya itu harus step by step seperti itu, karena waktu di kuliah itu diajarkannya itu lebih ke banyaknya materi, akan tetapi untuk misalnya komunikasi skillnya emang diajarin materinya. Saya ingat banget sama Pak Dadang diajarin komunikasi, udah gitu diajarin juga psikologi, cara menghadapi orang, tapi kan masih dalam bentuk materi seperti itu, dan aplikasinya itu dilakukan saat udah lulus gitu. Nah udah gitu semenjak kuliah juga saya terbiasa untuk part time. Jadi abis pulang kuliah tuh saya biasanya latih karate buat dapat uang bayar asrama sama buat jajan.
Udah gitu, saya juga ikut event-event SGM, satu hari itu digaji 700.000 tuh, inget banget, itu gede banget menurut saya dulu. Kayak gitu, jadi emang terbiasa buat nyari uang seperti itu, supaya bisa, karena emang bukan dari keluarga yang menengah ke atas, seperti jadi emang harus lebih keras hidupnya seperti itu. Terus juga saat masih menjadi sering-sering magang itu sebenarnya banyak banget kan mahasiswa-mahasiswa yang bisa magang sebenarnya kayak gitu. Misalnya mereka bisa nyari duit saat mereka masih kuliah, maksudnya kayak gitu. Jadi langsung terjun, langsung praktek, dan mereka langsung dapat uang dari yang mereka lakukan kayak gitu. Sebenarnya waktu itu juga saya ngerasain kuliah di Gizi itu emang bener-bener padat kayak gitu kan. Tapi saya berusaha gimana caranya supaya masih bisa kerja saat kuliah seperti itu. Karena menurut saya sih praktek lebih pengalaman itu lebih berkesan dan lebih inget gitu jatuhnya kayak gitu. Next, nah abis lulus saya kan taunya kalau misalnya kerja itu di rumah sakit kan. Akan tetapi saya emang waktu kuliah manajemen MSPMI itu memang diajarkan gimana caranya menyelenggarakan makanan. Akan tetapi kan itu masih kategorinya masih sama teman-teman aja kan. Nah, kalau waktu saat saya di Gria Nutrisi itu saya belajar banyak banget karena saya waktu itu ditempatkan sebagai ahli gizi di rumah sakit yang baru. Jadi Gria Nutrisi itu baru pertama kali meletakkan kompor di situ istilahnya. Jadi saya mengetahui mulai dari proses penyelenggaraan makannya seperti apa, mulai tahu gimana mereka menyusun menu, bekerja sama dengan chef, bekerja sama dengan tim-tim lainnya. Di situ kan kalau misalnya ahli gizi itu lebih ke untuk memimpin tim seperti itu. Jadi ilmu kepemimpinan yang diajarkan oleh ibu dosen, bapak dosen itu sangat penting banget. Jadi saya ingat banget sebelum ngajar pasti bapak ibu tuh mengajarkan gimana caranya jadi memimpin, bersikap jujur, integritas seperti itu, dan berjiwa kepemimpinan di situ. Karena ahli gizi ini kan posisinya sebagai leader seperti itu. Pas saya rasakan sih di Gria Nutrisi ini dan banyak banget. Akan tetapi saya di sini sih emang niatnya saya suatu saat pengen punya nih bisnis seperti ini. Tapi karena saya masih baru lulus, saya belum ngerti nih sistem itu seperti apa. Sistem mulai dari nyari suppliernya kayak gimana, sistem nyari customernya seperti apa, cara ngedeal dengan rumah sakit seperti apa, seperti itu. Waktu kuliah itu kan emang belum nggak diajarin, maksudnya nggak dalam gitu, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang menjadi bekal saya untuk bisa mengembangkan bisnis saya itu seperti apa, seperti itu. Jadi saya emang kerja itu memang buat nyari pengalaman kayak gitu. Nah, setelah masuk ke dunia, saya kan ingin berkembang juga. Soalnya saya ngerasa gini, kalau misalnya saya mentok nih di satu tempat dan saya sih ini sendiri merasa belum bisa berkembang di situ, karena fokus saya itu di situ lebih ke mencari salary. Karena saya kalau ingin usaha pasti butuh modal, itu bohong banget usaha nggak pakai modal kecuali terlahir dari anak orang kaya atau punya privilege seperti itu. Karena saya tidak punya keduanya, otomatis saya harus gimana caranya mempelajari sistem dan memiliki modal seperti itu. Dan akhirnya saya mencari perusahaan-perusahaan mana sih, saya nanya-nanya nih, sempat itu ke alumni gizi itu di Indofood, ya lupa namanya, gimana caranya masuk ke Indofood seperti itu. Nah, di situ saya nanya-nanya, akhirnya dapat linknya nih sama orang Indofood-nya. Itu bantuan alumni juga tuh Pak dulu. Ya, Bu Ria tuh akhir tuh, Bu Ria. Iya, kalau nggak salah sama Pak siapa ya, lupa namanya. Kabar Adana. Halo Kakak. Nah, di situ saya dapat linknya, udah gitu sebenarnya saya orang Bandung kan, ternyata di Padalarang kosong tuh. Akhirnya yang ada di Jakarta. Itu nekat banget, aku tuh nggak punya uang sama sekali, pokoknya cuman modal tiket ke Jakarta, travel, langsung ke Jakarta, interview, dan dengan dengan ya bismillah lah, pokoknya mudah-mudahan masuk, akhirnya masuk tuh ke Indofood. Udah gitu kurang lebih 8 bulanan lah di Indofood, itu udah alhamdulillah banyak banget ilmunya di situ. Tahu mulai itu saya gabung di Indofood Nutrition Food
seperti itu. Udah gitu, di sana saya belajar leadership, belajar teknik marketing seperti apa, terus juga nutrisi-nutrisi di bagian industri seperti fortifikasi. Jadi ilmu saat dulu tuh Bu siapa ya yang dulu dari IPB tuh, Bu Mona sama Bu siapa satu lagi, itu tuh Mona. ngajarin fortifikasi. Nah itu tuh waktu di Indofood tuh saya harus detail ngapalin semua nutrisi-nutrisi yang ada seperti apa kayak gitu. Nah akan tetapi karena tujuan saya itu memang gimana caranya dapat salary yang tinggi supaya saya bisa memulai, saya tuh istilahnya bisa pensiun muda lah kayak gitu. Supaya saya bisa usaha kayak gimana kayak gitu. Karena yang tadi balik lagi saya memang nggak punya modal saat itu. Jadi saya nyari nih mulai dari nanya-nanya nih, di mana sih yang bisa ngegaji saya dolar istilahnya kayak gitu. Akhirnya saya loncat ke Nestle. Waktu itu saya ingat banget, saya tahu Nestle itu dari postingannya Pak Judiono waktu itu. Amin. Saya ingat banget itu postingannya Pak Judiono. Saya kantor saya itu di Ancol, tapi saya kerjanya di daerah Bogor. Jadi tiap hari PP kayak gitu, capek banget. Akhirnya saya ngeliat tuh lagi di Masjid Bogor di Sentul, inget banget lihat Pak Judiono posting. Tapi pas baca postingannya memang standarnya tinggi banget Nestle itu. Kayak gitu. Harus lulusan S1, lancar berbahasa Inggris, dan lain-lain banyak banget pokoknya, saintifik banget. Akhirnya langsung saya nekat coba kayak gitu. Walaupun agak ragu juga sih, tapi nggak ada salahnya kan coba. Akhirnya langsung berangkat ke Bandung. Waktu itu rekrutmennya di Unpad. Jadi memang kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu teknik rekrutmennya itu adalah walk-in interview. Jadi si bos-bosnya itu, si bule-bule gitu datang, ngelihat langsung tanya jawab kayak gitu. Jadi inget banget dulu saya dapat pelajaran bahasa Inggris itu Bu Witri yang ngajarin gizi dasar, pokoknya gizi dasar, bahasa Inggris dasar. Itu Bu Witri yang ngajarin, saya inget banget. Pokoknya yang dasar-dasar itu tuh kepake banget, walaupun bahasa Inggris saya itu belepotan, tapi yang penting pede aja. Karena gini posisinya kalau di perusahaan asing itu, mereka lebih ke ngelihat personalnya dulu, ijazah atau lulusan itu terakhir, kayak gitu. Karena waktu itu untuk masuk ke perusahaan asing itu ada 5 step tahapannya. Yang terakhir itu baru berkas, Pak. Jadi kalau misalnya mereka udah suka sama kita dan mereka tahu kita ini punya karakter, tough, kuat, terus ilmu gizi itu yang di pas tahap keempat kalau nggak salah itu ilmu gizi banget. Jadi saya ingat banget mata kuliah yang paling saya sukai itu kalau Pak Judiono yang ngejelasin. Itu detail banget. Kayak saya masih ingat nih Pak Judiono yang ngejelasin siklus Krebs. Itu diulang-ulang selama 5 tahun saya di Nestle itu belajar itu aja. Pemecahan karbohidrat, siklus Krebs, itu tuh gizi dasar banget kayak gitu. Gizi-gizi dasar yang diulang-ulang seperti itu. Jadi waktu saya bersaing dengan lulusan UI, gizi kan yang biasa waktu satu gedung itu kira-kira ada 1.000 orang kan yang walk in interview tuh. Jadi di situ diwawancara kan Pak kayak gitu. Jadi saya suka banget emang kalau misalnya Pak Judiono dulu yang ngejelasin gitu. Soalnya detail banget nih kalau Pak Profesor yang jelasin. Jadi situ saya ngomong aja apa yang saya ingat gitu. Bentar lagi Profesor, bentar lagi sedang diusul. Iya. Tapi bener loh Pak. Kayak penjelasan Bapak tentang karbohidrat, itu detail banget gitu. Lulusan UI, lulusan UGM aja tuh mungkin belum tentu detail gitu. Tapi saya ingat banget, saya ngejelasin. Yang penting pede aja gitu pakai bahasa Inggris. Kan Bapak Judiono jelasin tuh sama nggak ngerti ya. Pakai bahasa Inggris gitu kan, carbohydrate gitu-gitu. Saya ingat banget, ikutin aja gaya Pak Judiono gitu. Iyalah. Udah gitu, udah aja lulus beberapa tahap, akhirnya langsung aja masuk di trainingnya itu kurang lebih 1 tahun. Jadi 1 tahun gagal training, nggak bisa lanjut jadi pegawai seperti itu. Nah di sini juga saya jadi di beberapa tahap dulu untuk jadi seorang, jadi kan saya memang niatnya nyari duit ya Pak buat modal usaha kan, kayak gitu. Jadi saya gimana caranya ini semua target waktu di Nestle saya harus dapat. Jadi kalau misalnya untuk kenaikan gaji di Nestle itu emang signifikan banget. Misalnya gaji awal masuk itu misalnya sekitar 5 juta, tapi kalau kita berprestasi itu bisa double digit kayak gitu. Itu kan jadi termotivasi kayak gitu. Jadi kalau dulu saya waktu di kampus gizi sih nggak tahu ya gaji sekitaran Nestle gaji itu berapa gitu sekitarannya. Jadi pas saya tahu gajinya segini langsung termotivasi gitu. Mungkin adik-adik
yang masih baru nih, newbie, masih belum tahu kan, sebenarnya itu kalau memang senangnya di pelayanan, tapi semuanya juga kan kalau kerja itu emang dengan hati kan ya, mau di rumah sakit, mau di industri, mau di manapun seperti itu. Sebenarnya saya juga suka kerja untuk pelayanan gizi seperti itu. Akan tetapi saya memiliki nggak tahu kenapa pengen jadi entrepreneur kayak gitu. Tapi untuk jadi entrepreneur itu prosesnya tuh sangat panjang kayak gitu. Karena entrepreneur itu menurut saya itu kita harus membuat sistem gimana caranya sistem ini jalan tanpa saya harus ada kerja di situ. Jadi waktu itu diajarin dosen siapa ya lupa tentang sistem pokoknya, membuat sistem seperti itu. Sistem itu apa? Dan pas saya lulus tuh baru ngerti sistem tuh seperti ini kayak gitu. Jadi yang saya pelajari sih mulai dari industri ini dan kepake di bisnis saya itu gimananya nge-growth bisnis supaya menghasilkan seperti itu. Mulai dari manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk karyawan, juga untuk semuanya kayak gitu. Nah, contohnya di sini, nah ini saya waktu itu bersaing dengan beberapa universitas ternama kayak UGM, UI, IPB seperti itu untuk mendapatkan ujian, ada ujiannya ini Pak. Itu ujiannya terdiri dari gizi-gizi dasar itu kayak misalnya proses metabolisme, pokoknya gizi banget. Jadi ilmu dulu Pak Aib ajarin tuh kimia sama gizi dasar, terus gizi apalagi tuh yang banyak rumus-rumusnya sama kimia itu yang jadi tolak ukur bisa lulus apa enggak kayak gitu. Jadi saya sih ngerasa enggak yang lulusan universitas ternama pun bisa bersaing gitu sama lulusan Poltekkes doang kayak gitu. Jadi memang lulusan Poltekkes ini bisa bersaing kayak gitu Pak. Jadi jangan minder buat adik-adik yang apa sih cuma lulusan D3 kayak gitu. Tapi kita juga bisa bersaing karena emang dosen-dosen kita itu keren-keren kayak gitu. Nah, ini ada contoh nih. Saya tadi malam buka-buka materi-materi ini tuh yang ada di sini itu ada nih satu modul itu adalah gizi dasar. Jadi pelajarannya itu sama banget kayak waktu saya kuliah gitu. Jadi familiar banget lah kayak gitu. Yang diajarin Pak Judiono tentang gizi dasar, karbohidrat, protein semuanya. Mulai probiotik tuh. Kan dulu Pak Judiono tuh sering banget ngejelasin tentang probiotik. Nah, kayak gitu. Profesor probiotik tuh. Iya, dan ujiannya itu banyaknya tentang probiotik dan alhamdulillah banget lah lulus jadinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di dunia industri itu memang gizi dasar, misalnya teknologi pangan itu sangat ditekankan. Jadi memang sangat-sangat bermanfaat banget yang dosen-dosen saya ajarkan seperti itu, kerasa banget manfaatnya kayak gitu Pak. Jadi ilmu gizi dan komunikasi saat kuliah itu nomor 1. Saya ingat banget komunikasi yang diajarin kayak gitu. Tapi dulu sih saya juga bingung komunikasi yang baik itu kayak gimana. Terus pas masuk Nestle itu diajarin, kita di training gimana caranya komunikasi itu namanya kalau dulu tuh IES Pak, effective engagement skill. Jadi gimana caranya kita ngomong lebih ke ilmu deal-dealan sama orang, gimana caranya supaya produk kita atau yang kita jual ini orang mau dengan eksklusif benefit kayak tadi. Jadi jelasin dulu manfaatnya, misalnya karbohidratnya segini, proteinnya segini, kayak gitu. Lebih ke arah soft selling seperti itu. Mungkin lebih untuk mahasiswa sekarang tuh lebih diajarin lebih ke role play sih. Role play gitu, mereka tahu IIS kayak gimana, kayak gitu. Dan ini tim saya dulu waktu di Nestle, ini yang ujung ini bos saya dulu, namanya itu CBM-nya Nestle. Itu Stephen King, dia tuh orang bule tapi baik banget. Ini tim saya dulu. Terus ini juga yang di sini ada dia lulusan Cina, ini lulusan UGM, UI, kayak gitu. Ini tuh pokoknya teman-teman saya itu dari universitas pertama. Jadi kita jangan minder lah walaupun kita cuman D3, karena kalau di perusahaan asing itu mengedepankan lebih ke personal kayak gitu Pak. Skillnya dilihat banget kalau untuk orang-orang asing seperti itu. Terus di sini juga selain ilmu gizi yang ditekankan, karena memang untuk di perusahaan industri makanan, itu memang ilmu gizi ditekankan banget, karena kita sebagai nutrisionis atau ahli gizi industri seperti itu. Jadi selain saya di bagian NN-nya, saya juga sebagai mengupdate ilmu pada sales team. Jadi
kayak misalnya di situ tuh ada strukturnya tuh kayak MT, HOA, kayak yang lain-lain itu yang megang-megang salesnya di store-store itu harus diupdate ilmu gizinya kayak gitu. Dan di sini peran saya mengupdate ilmu-ilmu gizi yang ada di mereka seperti itu. Jadi selama kurang lebih 5 tahun di industri, yang saya pelajari itu adalah ilmu komunikasinya tuh yang lebih dalam, karena bisnis itu kita harus bisa mendeliver eksklusif benefit dari produk kita supaya laku seperti itu. Dan gimana caranya marketing. Jadi marketing juga banyak banget dibagi-bagi lagi. Ada digital marketing, ada juga marketingnya itu kayak digital marketing juga dibagi lagi nih. Ada Google Ads, ada Facebook Ads, gimana cara masarin dengan cepat kayak gitu. Endorse artis, itu diajarin semuanya di situ. Terus ilmu gizi itu lebih dalam dan lebih detail, karena biasanya kalau di perusahaan besar itu kita kedatengin langsung expert kayak gitu buat ngajarin para pegawainya. Nah, ilmu marketing kayak branding, kalau misalnya dulu saya diajarin itu bikin bisnis plan kayak gitu-gitu. Mungkin untuk kedepannya karena ilmu marketing ini sangat berkembang, jadi mungkin lebih update lagi dan mahasiswa itu bisa mengeksplor apa itu marketing kayak gitu. Kalau kayak dulu kan kayak tadi 5W1H misalnya bagaimana sih kayak gini-gini. Sekarang itu bisnis itu udah modelnya udah beda-beda, ada bisnis model kanvas. Jadi kita lebih detail lagi gimana caranya udah jadi produk, ini distribusinya sampai laku itu kayak gimana kayak gitu. Terus juga ada juga yang kayak sistem bisnis AIDA sekarang itu. Jadi gimana A-nya itu kayak awareness. Kita gimana ningkatin awareness dari produk kita kayak gitu. Udah gitu ada interest, minat supaya orang tertarik sama produk kita itu diajarin banget saat itu. Udah gitu keinginan, desire supaya produk kita itu laku di pasaran kayak gitu. Dengan ilmu gizi dan jadi jualannya itu lebih ke soft selling dengan ilmu gizi yang kita punya kayak gitu. Lebih mengedepankan value seperti apa. Udah gitu action kayak gitu. Terus relasi nomor 1. Jadi kalau misalnya bisnis, kalau misalnya relasi kita bagus, relasi kita kuat, contohnya aja Dona nih di Dumai. Aku pengen menangin market di Dumai untuk healthy catering, healthy snack, sama menangin untuk produk-produk di store kayak gitu. Otomatis aku harus punya relasi. Jadi pertama aku deket sama ketua ID karena produk aku tuh produk sehat gitu. Maksudnya kalau misalnya dokter yang ngomong itu lebih ditanggepin sama pasiennya dibandingkan misalnya dibandingkan saya gitu ya. Apalagi saya pendatang gitu. Jadi lebih marketingnya itu kayak gurita, relasi kayak gitu. Terus pas datang itu ternyata di RSUD Dumai itu alumni Gizi Bandung. Jadi enak banget itu Pak buat masarin catering dan usaha saya kayak gitu. Jadi emang relasi itu penting banget dan itu saya belajarnya di Nestle. Gimana sih caranya ningkatin confident level kayak gitu. Misalnya waktu itu saya malu banget Pak kalau misalnya disuruh ngomong sama direktur, misalnya itu malu banget. Gak pede. Dan itu diajarin skillnya kayak gimana. Terus kalau misalnya ngomong sama orang KOL seperti apa, itu diajarin. Dan itu mungkin untuk komunikasi di mahasiswa perlu diajarin juga tuh yang lebih dalam. Karena nanti pas mereka lulus, mereka harus berkompetisi dengan yang lain. Soalnya waktu itu, waktu masuk Nestle itu ada FGD. Jadi kita harus ngomong tentang gizi, ngomong tentang isu politik dan lain-lain seperti apa. Nah, ini juga ada waktu itu saya di Nestle Karawang juga pernah. Jadi saya pernah di Nestle Jakarta, megang area Jakarta dan sekitarnya. Lalu saya minta waktu itu saya dipindahin lagi ke Boyolali tuh, Jawa Tengah, Pak. Udah gitu saya dipindahin lagi ke Tanjung Pinang kayak gitu. Jadi alhamdulillah udah muter-muter Indonesia dan ngelihat Indonesia itu ternyata keren gitu. Jadi emang saya senang jalan-jalan seperti itu. Dan sebelum saya masuk ke dunia usaha, jadi saya belajar dulu sistem kayak gitu Pak. Sistem itu seperti apa sih kalau mau bisnis kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya baru lulus, emang harus praktek dulu misalnya kerja dulu sama orang lah istilahnya, tapi niatnya buat belajar sistem kayak gitu. Kalau misalnya niatnya untuk jadi entrepreneur, karena entrepreneur pun itu adalah tingkatan paling atas kalau menurut saya. Jadi kan ada dagang nih, dagang saya jual selesai. Ada juga self employee, namanya self employee itu saya masih kerja untuk perusahaan saya sendiri. Ada juga, yang paling atas itu adalah entrepreneur. Jadi sistemnya udah jalan,
gimana caranya udah jalan tanpa saya ada di situ. Jadi saya harus membuat sistem tuh seperti apa kayak gitu. Dan di sini saya masuk ke udah kurang lebih 5 tahun saya kerja kayak gitu. Menurut saya udah cukup lah buat modal saya kayak gitu. Karena kalau untuk di perusahaan asing pas saat pensiun dini atau resign itu saya banyak banget dapat benefit-benefitnya kayak gitu, itu cukup banget ya, saya rasa cukup sih buat memulai membeli alat seperti itu. Lalu juga pengalaman saya di Gria Nutrisi saat manajemen pelayanan makanan itu, apalagi kan yang masak chef tuh beda banget kan, kalau yang masaknya chef sama yang masaknya saya misalnya kayak gitu. Jadi memang gimana caranya sih meng-hire karyawan-karyawan yang bagus kayak di Gria Nutrisi misalnya. Jadi tuh belajar banyak banget saat itu. Untuk marketingnya, saya belajar di industri besar. Marketing, cara engagement kayak gimana, cara memasarkan itu seperti apa, seperti itu. Nah, terus di sini juga masuk ke, lalu 2018 saya langsung usaha di bidang gizi untuk catering dietnya, kayak gitu. Mulai dari, waktu itu saya langsung buka-buka lagi nih, berkas-berkas, waktu saya kuliah kayak gitu. Jadi buat bikin standar menu, standar resep, semuanya saya bikin dulu karena kan sistem ya kayak gitu. Supaya sistemnya berjalan, otomatis saya harus membuat sistemnya itu seperti apa. Kayak service untuk model bisnis saya itu adalah ghost kitchen konsepnya. Jadi ghost kitchen itu di mana satu rumah produksi memproduksi beberapa macam produk seperti itu. Nih misalnya kayak produk-produk yang saya ada di sini, saya ada healthy catering. Jadi saya bekerja sama pihak, misalnya di sini kan kebetulan di Dumai ini adalah daerah industri. Jadi untuk daerah industri ini, untuk permintaan, dan banyak juga turis, waktu itu sebelum pandemi banyak banget nih turis-turis asing kayak gitu yang masuk. Nah waktu itu saya ingat banget waktu Bu Nelly apa yang ngajarin ya tentang gizi kuliner untuk masakan asing. Nah itu saya pasti pegang sekarang cara bikin kebab kayak gimana, cara bikin mashed potato kayak gimana, kayak gitu. Karena kebetulan saya selama 5 tahun itu lebih banyak di dunia industri kan ya, otomatis untuk belajar lagi sampai-sampai itu si chefnya Gria Nutrisi saya ajak ke rumah suruh training saya masak kayak gitu. Sampai akhirnya saya bisa ke Dumai, itu saya produksi cari tim, karena di Dumai ini nggak ada sama sekali lulusan SMK, susah banget. Jadi otomatis saya harus hire orang dan training kayak gitu. Jadi di sini juga perlu banget skill lainnya dalam membuat suatu usaha kayak gitu. Terus ada juga di sini catering sehatnya itu ada indikasi medis, penurunan berat badan, terus untuk anak. Saya juga untuk konsultasi gizinya, kebetulan kan kalau misalnya untuk konsultasi itu kan perlu ahli gizi S1 yang memiliki STR dan lain-lain. Nah, untuk konsultasi gizinya itu saya bekerja sama dengan Dieducate sama Dietduit seperti itu. Jadi sebelum orang-orangnya itu masuk untuk catering, otomatis dikonsultasikan dulu dengan ahli gizi, dan itu juga bisa menjadi peluang bisnis buat teman-teman seperti itu Pak. Jadi mereka juga dapat masukan, dapat income dari bisnis saya juga untuk teman. Biasanya saya pakai teman-teman saya sama adik kelas seperti itu. Saya juga sering banget sharing-sharing tuh sama Fitri, Befit Kitchen yang di Bandung seperti itu. Kita suka sharing-sharing tentang jadi yang di Bandung kayak gimana sih, dan harus tetap mengikuti tren kayak gitu. Jadi untuk pembahasan misalnya masalah entrepreneur atau bisnis plan kayak gimana itu kita, dan karena ilmu marketing pun sama Pak, dinamis, selalu berubah seperti itu, gimana biar efisien dan lain-lain. Nah ini cara dan lainnya adalah mencari relasi. Jadi kan waktu pertama awal-awal bisnis itu bingung ya mulainya dari mana gitu, yang tadi kakak yang ibu yang pertama Putri bilang, yang bingung itu awalnya gimana. Waktu dulu saya kuliah saya bikin bisnis plan. Nah udah bikin bisnis plan ngapain lagi saya nggak tahu kan. Nah waktu itu waktu di Nestle saya ngelihat proses bisnisnya itu, Nestle suka bikin kegiatan kayak misalnya workshop, suka bikin kegiatan-kegiatan yang lain, dan itu saya aplikasikan saat saya membangun bisnis. Itu saya kayak gini contohnya. Jadi untuk institusi, untuk ibu-ibu daerah setempat, posyandu kayak gitu-gitu, walaupun saya bukan tenaga kesehatan, tapi saya berusaha untuk dekat supaya yang pertama adalah membangun personal branding. Jadi di Dumai ini harus tahu Dona itu siapa sih kayak gitu. Jadi penting banget ilmu komunikasi dan ilmu personal branding kayak gitu. Jadi buat mahasiswa sekarang harus
lebih percaya diri dari segi komunikasi, jangan minder, sama personal brandingnya itu ditingkatkan kayak gitu. Jadi untuk ilmu komunikasi itu kan sebenarnya luas banget ilmu komunikasi. Waktu itu saya belajar udah Pak Dadang tuh komunikasi gini. Tapi pas praktek abis lulus, saya ngomong di forum aja deg-degan gitu Pak. Jadi lebih ke praktek. Jadi teman-teman mahasiswa diusahakan tuh belajar ngomong di depan forum, belajar cara nawarin produk kayak gitu. Misalnya mereka jualan apa nih waktu lagi mata kuliah, misalnya jualan salad misalnya, mereka ngejelasin eksklusif benefit kayak gitu. Soalnya kalau untuk komunikasi nawarin produk itu latihan sebenarnya Pak. Saya juga dulu malu banget diem aja, tapi lama-lama karena kebiasaan dan terlatih otomatis bisa kayak gitu. Jadi juga kayak gini, terus juga untuk pengabdian masyarakat masih saya lakukan. Saya kayak kemarin saya webinar di acara 17-an, masih aktif di UKM kayak gitu. Terus juga saya sering diundang buat ngasih tahu manfaat-manfaat nutrisi seperti apa di Dinas UMKM. Jadi kalau bisa sih misalnya mahasiswa nih coba main ke Dinas Perindustrian dan UKM kayak gitu. Itu dia ada banyak banget materinya kayak gitu. Jadi bukan sekedar teori, tapi mereka juga tahu, ternyata aku juga baru tahu pas lulus ada Dinas UKM, ada Dinas Perindustrian kayak gitu. Ternyata di sana juga saya diajarin gimana sih caranya bikin PIRT langsung ke masternya gitu. Gimana sih cara bikin sertifikasi BPOM kayak gimana kayak gitu. Jadi memang lebih ke praktek di lapangannya seperti apa kayak gitu. Kayak gini juga. Ini yang nomor 1 nih waktu saya di Rumah Sakit Angkatan Laut nih. Saya ngajak sharing-sharing gizi aja sih, ikut-ikut event orang kayak gitu Pak. Kadang jadi sponsor juga, terus di acara-acara kesehatan, misalnya di rumah sakit di Dumai lagi ada event apa, misalnya hari kesehatan, saya ikut gitu. Bisa saya sebagai sponsor atau saya sebagai pemateri kayak gitu. Soalnya di Dumai posisinya ahli gizi itu sedikit Pak. Kayak gitu, nggak kayak di kota kan banyak kayak gitu. Untuk daerah-daerah seperti Dumai, Tanjung Pinang ini masih enak banget kalau usaha. Dan untuk promosinya juga saya sering ngadain kalau misalnya ada pameran-pameran itu ikut kayak gitu. Pameran itu gampang banget, cuman modal, timbangan, alat ukur, sama konsultasi kayak gini contohnya. Itu banyak banget. Jadi saya bisa dapat customer baru kayak gitu. Apalagi untuk produk healthy catering, apalagi pas saat pandemi ini sebenarnya malah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Karena orang-orang udah mulai aware nih, makanan sehat, snack sehat, tinggi protein. Saya juga ngejual banyak banget jajanan kan ya, yang lagi hits, apalagi di Sumatera ini, kayak dimsum dan lainnya itu lagi hits banget kayak gitu. Jadi saya juga jual makanan, tapi dengan value sehat seperti itu Pak. Nah ini contoh-contohnya juga untuk produk-produk saya untuk yang sehat-sehatnya kayak gitu. Next Pak. Nah ini saya belajar juga dulu waktu gizi kuliner yang makanan internasional dulu di kampus diajarin. Saya inget banget Bu Nelly yang ngajarin dulu kayak gitu. Nah juga untuk teknologi lainnya saya juga lagi mempelajari tentang hidroponik kayak gitu. Jadi karena untuk mensuplai sayur-sayuran yang segar buat catering dan produksi saya juga mempelajari tentang hidroponik itu seperti apa, memiliki sayuran yang sehat itu seperti apa, kayak gitu. Karena sekarang itu mengikuti perkembangan zaman, orang itu lebih memilih yang bebas pestisida, yang organik seperti itu. Untuk winning in store, saya juga ada beberapa produk, sebenarnya ada Pisgam kolagen, ada air mata kucing, karena saya berseberangan sama Malaysia ya Pak ya, jadi lagi hitsnya apa nih di negara sebelah, oh ya udah bikin di Dumai kayak gitu. Ini disebar ke semua toko oleh-oleh, sampai cabang saya juga ada di Pekanbaru, ada di Bagansi Api-Api. Jadi untuk kalau misalnya saya jualan sendiri, pasti untungnya misalnya cuma 5 juta misalnya, tapi gimana caranya bisnis saya berkembang, otomatis saya harus nyari reseller yang bisa ngejual produk saya seperti itu. Dengan cara seperti itu, distribusi drive-nya bagus, saya tinggal fokus ke promosi kayak gitu. Jadi nyediain media-media promosi dan lain-lain. Nah ini contohnya juga, ini sebenarnya dokter nih Pak, yang tengah ini dokter Bani kalau di Dumai. Jadi dokter ini populer dan kalau misalnya pasiennya pokoknya speaker banget lah kalau misalnya. Jadi saya menggunakan orang lain untuk mempromosikan produk saya seperti itu. Nah seperti ini beberapa contoh dari produk-produk
makanan sehat Hanadona, juga saya juga menjual beberapa produk-produk sehat yang berbahan dasar sayur dan buah seperti itu. Nah, di sini juga saya punya 2 brand sebenarnya. Jadi ada 2 brand, ada 2 Instagram, ada 2 sosial media yang berbeda. Jadi untuk yang sehat-sehat itu ada di Hanadona Catering. Karena apa? Karena brand positioning. Nah, mungkin nanti mahasiswa diajari nih tentang brand positioning itu apa, personal branding itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi udah bikin bisnis plan, tinggal ke marketing. Marketing pun banyak banget kan step-stepnya kayak gitu. Jadi saya punya 2 brand, dan ini juga didistribusikan ke reseller semuanya, Pak. Ya. Kayak gitu. Selain itu juga saya suka bikin cooking class seperti itu. Jadi lebih ke promosi yang soft selling seperti itu. Terus contoh-contoh standar-standar itu yang seperti diajarkan waktu belajar MSPMI sih, Pak, untuk standar-standarnya. SWOT analisis mungkin kalau misalnya udah bikin bisnis plan, bikin SWOT analisisnya juga seperti itu. Mungkin nanti ada sesi berikutnya kalau misalnya ada kesempatan untuk untuk kita sharing tentang SWOT analisis seperti apa saat memulai bisnis kayak gitu. Ada. Ada ya, Pak ya? Mudah-mudahan. Iya, marketing strategi kayak gitu, Pak. Kalau kerasa sih waktu masih kuliah karena memang padat kuliahnya kayak gitu, jadi memang harus cari sendiri kayak gitu. Nah, ini visi misi. Sebenarnya saya udah baca juga visi misi apa yang kampus gizi udah buat kayak gitu. Ini tuh sebenarnya lebih ke ilmu komunikasinya ditingkatkan lagi kalau misalnya mau arahnya ke entrepreneur untuk lulusannya seperti itu. Terus rasa percaya dirinya harus ditingkatkan lagi. Sama tadi emotional quotient itu bagus, saya ngerasa sih selama 3 tahun di kampus gitu ya. Dosen-dosen kita tuh selalu mengajarkan kalau keberhasilan kita itu bukan karena diri kita, tapi karena memang udah pertolongan Allah gitu. Saya ingat banget kalau misalnya kayak Pak Mulus, Pak Dadang, Pak almarhum Pak Ikhwan, lalu sebelum ngajar itu pasti nekenin kalau kita itu sebenarnya ditolong oleh Allah kayak gitu. Jadi lebih ke emotional passion-nya juga, sama kreatif dan inovatif. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu, biar nggak monoton kayak gitu. Jadi menciptakan yang tadi kayak makanan sehat, tapi enak kayak gimana sih? Jadi harus terus berinovasi kayak gitu. Ilmu-ilmu teknologi pangan pun sangat bermanfaat untuk nanti akhirnya kita bisa menciptakan produk seperti itu. Kalau waktu masih kuliah, waktu masih kerja sih lebih mikirin diri sendiri kan. Yang penting kerja, dapat uang, udah. Tapi kalau udah jadi entrepreneur, itu kita udah mikirin pegawai-pegawai kita ini harus digaji loh. Gimana bisnis harus jalan, kayak gitu. Terus gimana caranya supaya tetap berkembang, inovasi seperti apa, R&D selalu, jangan sampai ini, ilmu-ilmu teknologi pangan, kayak gitu-gitu, sangat dipakai banget, Pak. Oke sih, Pak. Gitu aja, Pak.